Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan tutorial pembuatan video pembelajaran fisika SMA dengan aplikasi XP. Semoga video bermanfaat. Adapun tujuan pembuatan video tutorial ini adalah: yang pertama, sebagai produk luaran penelitian dasar sumber dana PNBP tahun 2020. Yang kedua, untuk mengatasi kendala perkuliahan daring secara tatap muka pada mata kuliah fisika SMA dalam multimedia. Yang ketiga, mempermudah mahasiswa untuk mempelajari langkah-langkah pembuatan video pembelajaran fisika SMA dengan aplikasi XP. Yang keempat, sebagai panduan bagi mahasiswa untuk membuat media pembelajaran yang lebih variatif. Langkah awal dalam penggunaan XP untuk membuat video pembelajaran fisika adalah dengan membuat akun pada situs www.xply.com. Berbeda dengan penggunaan VideoScribe, pembuatan whiteboard animation dengan XP tidak membutuhkan software yang diinstal di komputer. Pembuatan video menggunakan XP sepenuhnya membutuhkan jaringan internet. Seperti yang terlihat pada layar, untuk membuat akun pada xply.com adalah dengan cara klik login. Kemudian kita bisa memilih untuk login dengan menggunakan akun Facebook kita, dengan akun Google Plus, atau dengan akun Office 365. Di sini kita akan coba untuk login dengan menggunakan atau mendaftar akun dengan menggunakan Google Plus. Kita klik. Kita pilih akun untuk membuat XP. Di sini sudah saya sediakan. Kemudian kita tunggu sejenak. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman melengkapi form untuk menyelesaikan proses pendaftaran kita. Di sini kita dianjurkan untuk memilih profile kit yang sesuai dengan kita. Ini sebagai marketer, pedagang, sebagai manajer, sebagai video artis, sebagai konsultan, sebagai financial, sebagai guru, dan lain-lain. Di sini kita bisa pilih sebagai guru. Kemudian, pada kolom ini, kita diarahkan untuk memasukkan nama sekolah kita. Contoh di sini kita masukkan Unimed. Kemudian di sini kita diarahkan untuk memilih seberapa besar sekolah atau seberapa besar perusahaan yang kita punya. Di sini kita pilih saja I am on my own, artinya kita bekerja untuk diri sendiri dalam pembuatan video ini. Langkah selanjutnya, klik activate my account. Sampai langkah ini, kita telah selesai untuk membuat akun XP. Di halaman ini kita juga diingatkan bahwasanya setiap akun gratis atau trial tidak berbayar diberikan waktu 14 hari untuk masa percobaan. Namun jangan khawatir, pada masa percobaan ini semua fitur dari XP dapat kita gunakan untuk membuat video pembelajaran fisika. Setelah proses pendaftaran akun selesai, kita dapat langsung membuat video dengan XP. Di sini, kita dapat gunakan dua cara, yaitu dengan button hijau plus new video dan button start blank. Di sini kita akan coba menggunakan plus new video. Tunggu beberapa saat hingga halaman XP terbuka. Beginilah tampilan awal dari aplikasi XP. Ada 4 bagian penting dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah media bar,
Yang kedua adalah timeline di bagian bawah. Yang ketiga area kerja bagian putih. Yang keempat adalah bagian di sudut kanan atas untuk melakukan undo, redo, save as, dan export. Pada bagian media bar, kita nantinya dapat manfaatkan untuk menyisipkan gambar, baik gambar yang telah disediakan oleh XPLY maupun gambar yang dapat kita upload sendiri. Yang kedua, kita dapat juga menyisipkan musik, sound effect yang ada di aplikasi XPLY maupun juga dapat kita upload dengan menu upload nantinya. Yang ketiga, kita dapat menambahkan teks statis. Di sini kita diberi 3 pilihan, title, subtitle, dan body text. Di sini juga nanti bisa diubah jenis dan ukuran fontnya. Yang keempat adalah kita juga dapat menyisipkan teks yang akan dibaca untuk sebagai pendamping narasi dalam video pembelajaran dengan menggunakan XPLY ini. Yang terakhir adalah kita juga bisa mengganti background putih di area kerja menjadi beberapa bentuk. Area kedua adalah area timeline. Di area ini nantinya objek-objek akan bersusun sesuai dengan urutan tampil dalam video. Selain itu, di area timeline ini juga terdapat area tempat di mana audio akan kita sisipkan, baik berupa audio background maupun audio voice over atau narasi. Di sini juga kita bisa mengatur waktu dari video atau tampilan video. Yang ketiga adalah area kerja. Di area kerja ini nantinya setiap objek akan dimasukkan atau diolah atau diedit. Contoh, kita masukkan gambar seperti ini dengan fitur drag and drop. Kita tutup, maka di area kerja muncul gambar dan di area timeline juga muncul gambar. Yang terakhir adalah fitur untuk melakukan undo, redo, save as, dan export. Langkah awal untuk membuat video pembelajaran fisika dengan menggunakan aplikasi XPLY ini adalah dengan cara memasukkan teks atau tulisan yang kita butuhkan. Untuk mempermudah, di sini sebaiknya kita menyediakan draft naskah materi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi XPLY sebelumnya untuk memudahkan dan mempersingkat waktu dalam pembuatan materi dalam video pembelajaran kita. Di sini sudah kita buat draft naskah materi tentang hukum gerak Newton. Blok materi yang ada di draft naskah materi, kemudian klik kanan copy, masuk kembali ke aplikasi XPLY, pilih static text, add title, klik kanan, paste. Untuk mengatur jenis tulisan dan ukuran, warna, serta alignment atau perataan blok teks yang telah kita pindahkan. Untuk mengubah font, klik, pilih. Sini saya menggunakan Cabin. Kemudian ukuran dari font kita buat 48, atau kita bisa perbesar lagi atau perkecil lagi seperti ini 40. Kemudian warna kita beri warna biru atau sini kita tetap warna hitam. Kemudian perataan kita atur tab di tengah. Apabila fitur atau jendela pop-up ini tidak terlihat, kita bisa kecilkan dan besarkan halaman kerja.
ketika kita membesarkan halaman kerja, otomatis ketika kita buka, jendela pop-up-nya akan tertutup di atas atau di bawah. Jadi bisa kita atur dengan memanfaatkan fasilitas zoom out dan zoom in di XSplit ini. Oke, teks pertama sudah kita copy ke dalam area kerja. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah mulai dari teks dan gambar. Oleh karena itu selanjutnya kita akan masukkan seluruh teks yang dibutuhkan dalam video pembelajaran ini. Oleh karena itu beberapa video nanti akan dipercepat untuk mempersingkat durasi dari video ini. Setelah semua teks berhasil dimasukkan, sebelum melakukan langkah selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan save terhadap project video yang kita buat. Caranya adalah dengan tekan save, kita buat judulnya Hukum Gerak Newton, kemudian klik OK. Tunggu sebentar setelah proses penyimpanan selesai. Proses pembuatan video pembelajaran kita lanjutkan dengan cara menyisipkan gambar ke dalam area kerja. Di sini kita diberi pilihan oleh XSplit, kita dapat memasukkan gambar yang telah disediakan oleh library XSplit berupa pilihan gambar binatang, bangunan, bisnis, karakter, budaya, dengan banyak pilihan di bawahnya. Untuk kali ini, kita akan membuat video pembelajaran dengan gambar-gambar yang telah kita sediakan sebelumnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengupload gambar ke dalam My Library. Klik upload, kemudian pilih gambar yang akan disisipkan ke dalam area kerja. Di sini telah saya sediakan beberapa gambar yang bisa digunakan. Blok, berapa gambar yang ingin diupload. Kemudian open. Kita tunggu hingga proses upload gambar selesai. Klik upload. Kita tunggu hingga upload gambar selesai. Setelah semua gambar yang ingin dimasukkan ke dalam gambar kerja XSplit berhasil diupload ke My Library, tahap selanjutnya adalah proses mengupload gambar ke dalam area kerja XSplit. Caranya, klik gambar yang ingin diupload, drag and drop ke dalam area kerja. Begitu pula dengan gambar-gambar berikutnya. Untuk memperbesar gambar, bisa kita lakukan dengan cara menarik sudut yang ada di sisi-sisi gambar. Jadi kita lihat gambar kita besar dengan membesarkan di titik sudutnya. Kemudian kalau kita ingin memutar arah dari gambar ini, kita bisa klik sebelah tanda panah ini, kemudian tinggal kita geser kiri ke kanan sesuai dengan yang kita inginkan. Lepas, kemudian atur posisinya di dalam area kerja. Kita contohkan untuk gambar selanjutnya. Ini kita gunakan, klik, kita tunggu sampai gambarnya muncul di area kerja.
kemudian gambar kita bisa membesar. Dari kasus yang kita temui saat ini, terlihat bahwa ukuran gambar lebih kecil daripada ukuran tulisan. Hal ini bisa kita atasi dengan 3 cara. Yang pertama, kita cari ukuran gambar atau foto yang lebih besar daripada dengan dimensi dan ukuran yang lebih besar. Yang kedua, dengan cara mengecilkan ukuran font dari tulisan yang kita buat. Seperti di sini 40 poin atau 40 pixel bisa kita turunkan menjadi lebih kecil. Atau cara ketiga, bisa nanti diatur di dalam waktu grouping dan animasi dari gambar dan tulisan. Demikian cara untuk memasukkan gambar dalam area kerja XPLY. Langkah selanjutnya dalam pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi XPLY adalah menentukan objek yang akan tampil dalam satu halaman atau satu frame video. Pada XPLY, objek-objek yang ingin ditampilkan dalam satu frame video harus di-group menjadi satu grup objek. Apabila dua buah objek tidak di-grouping, maka akan muncul di tampilan selanjutnya. Cara melakukan grouping objek pada XPLY adalah dengan cara klik atau sorot objek yang ingin kita group, tekan Shift, klik objek kedua, kemudian tekan group, kemudian pilih, kita kecilkan terlebih dahulu, pilih group, atau bisa dengan shortcut Ctrl G. Selanjutnya kita akan coba untuk grouping dua objek, dua teks ini. Kita klik, kita besarkan dulu, kita klik objek yang pertama, kita klik objek yang kedua, tekan Shift, Ctrl G. Nah, di sini kita bisa lihat di area timeline, di grup pertama kita bisa lihat di grouping pertama ada gambar objek dan ada tulisan. Grouping yang barusan kita buat berada pada frame keempat, telah menjadi satu area kerja atau satu frame. Kemudian kita lanjutkan contoh lagi. Ada 3 objek kita grouping. Sebelum di grouping, 3 objek ini berada pada timeline yang berbeda. 1, 2, dan gambar berada di timeline akhir. Oke. Ketika kita grouping, seleksi, kita klik Shift, tekan Shift, klik lagi, kita group, maka ketiga objek akan berada pada satu frame, dan objek gambar yang berada di frame akhir sudah tidak bisa kita lihat kembali karena sudah bergabung pada frame kedua. Kita lanjutkan untuk grouping yang selanjutnya. Di sini ada hukum 3 Newton beserta bunyinya. Kita group, yang ini kita group, Ctrl G, kita grouping, Ctrl G, kemudian ada beberapa objek lagi yang bisa kita group. Kita lakukan group, atau bisa juga kita lakukan seleksi. Kita blok objeknya seperti ini, kurang kelihatan. Kita seleksi, kita grup menjadi satu grup. Demikian untuk proses grouping dari objek-objek yang berada di dalam XPLY. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan urutan frame dalam timeline pada aplikasi XPLY. Gunanya,
untuk menentukan urutan tampil pada video pembelajaran yang kita buat. Beberapa frame di sini sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan urutan tampil, tapi ada beberapa frame yang belum sesuai dengan urutan tampilnya. Kita bisa lihat di sini, setelah frame dicetuskan oleh, harusnya muncul frame hukum Newton pertama. Oleh karena itu, frame hukum Newton pertama di sini pada urutan kelima bisa kita tahan, kemudian tarik ke posisi frame ketiga. Setelah posisi frame ketiga, kita lihat lagi ada frame rumus sudah benar, ada pengertian lebih lanjut sudah benar. Kita lihat di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah frame hukum Newton kedua. Setelah frame hukum Newton kedua, seharusnya muncul frame rumus hukum Newton kedua. Sedangkan di sini tidak langsung frame rumus hukum Newton kedua. Kita tarik frame rumus hukum Newton kedua, kita letakkan ke tempat yang seharusnya. Kemudian pengertian lebih lanjut, hukum Newton ketiga, frame hukum Newton ketiga, rumusnya juga belum tepat, kita tahan, tarik ke posisi yang seharusnya. Demikian untuk mengatur urutan frame pada timeline di aplikasi XSplit. Selanjutnya adalah untuk mengatur bentuk, waktu, dan urutan animasi di setiap frame. Di sini bisa kita lihat garis hijau ini merupakan waktu animasi untuk tiap objeknya. Kita lihat di sini ada objek gambar, berarti di yang paling bawah, di atas ini objek hukum gerak Newton, berarti objek berupa tulisan. Artinya, objek tulisan dimainkan terlebih dahulu dibandingkan dengan objek gambar. Kalau kita uji coba akan seperti ini. Kalau kita geser lagi, akan terlihat lebih jelas perbedaannya. Oke, apabila sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kita pindah ke frame kedua. Frame ini kita lihat ada 3 objek gambar, ditetuskan oleh, dan kemudian ada kalimat. Kalau kita ingin mengatur objek gambarnya lebih lama, kita tarik ke belakang, kemudian dicetuskan oleh di gambar terlebih dahulu. Sebaiknya memang kalimat ini dituliskan agak lebih sedikit lama. Kalau kita uji coba akan jadi seperti ini. Lanjut ke frame ketiga. Frame ketiga judul dan teks berada pada satu timing yang sama. Kalau kita uji coba, dia akan seperti ini. Lebih baik memang frame judul itu lebih lama atau dimunculkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita set seperti ini, artinya judul akan terlebih dahulu selesai dituliskan, kemudian baru kalimat bunyi hukum Newton kedua. Kalau kita play akan seperti ini. Begitu seterusnya untuk pengaturan waktu animasi pada aplikasi XSplit. Langkah selanjutnya dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan XSplit adalah menyisipkan musik atau lagu ke dalam video pembelajaran yang kita buat. Caranya, dengan klik audios, kita pilih musik atau sound effect yang ingin kita tampilkan atau kita sisipkan ke dalam video pembelajaran kita. Yang perlu diingat bahwasanya kita harus mengingat waktu atau durasi dari tiap-tiap audio yang kita masukkan. Contoh di sini kita masukkan tema bawaan dari XSplit, Leaf Clover,
waktu putar adalah atau durasi 2,10 detik. Kita tambahkan. Apabila kita ingin menambahkan yang kedua, contoh di sini One Night in Venice, kita tambahkan. Artinya waktu putar dari yang kedua atau dari musik yang kedua harus di atas 2,1 detik. Di sini kita aturkan menjadi 2,1 detik. Nah, kita lihat di sini ada dua musik otomatis. Yang akan diputar pertama adalah Leaf Clover, yang kedua ada One Night in Venice. Apabila kita putar video pembelajaran yang sudah di CCP audio adalah sebagai berikut. Oke, demikianlah cara memasukkan audio ke dalam video pembelajaran menggunakan XPLY. Langkah terakhir dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan XPLY adalah proses export atau publish video pembelajaran yang dibuat. Di sini kita gunakan fitur export, kita klik. Kita pilih kualitasnya. Di sini bisa kita buat high quality 720 pixel, web quality 480 pixel, mobile quality 180 pixel. Kemudian bisa juga kita buat privacy-nya public, not restrict atau private. Kemudian apa yang membedakan tiga proses ini adalah ukuran dari size yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah proses dari rendering videonya. Semakin tinggi pixelnya akan semakin lama. Sini coba akan kita ekspor dalam kualitas mobile quality, kemudian klik export dan kita tunggu proses ekspor dari XPLY kita sudah selesai dan kita bisa tutup ini. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya video ini juga bisa kita download. Kalau kita buka, kan persis seperti yang ada di website-nya. Demikianlah video tutorial pembuatan media pembelajaran fisika SMA dengan menggunakan aplikasi XPLY. Semoga video bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.